Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudaraku, kita mau mulai ibadah kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, syukur terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kembali kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan segala keadaan kami, terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang dengan penuh ucapan syukur kami. Dengan pujian kami mau naikkan ya Tuhan ke hadirat-Mu. Kiranya Kau memberkati, Kau berkenan bertata di atas pujian penyembahan kami. Biar hati-Mu disenangkan ya Tuhan, dan biar kami diberkati pada pagi hari ini. Kami beroleh sukacita Tuhan melalui kuasa ibadah ini. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi naikkan pujian syukur-Mu ke hadirat Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
naikkan segala pujian syukurmu hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapannya. Naikkan pujian syukur bagi Allah kita. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Jemaat nyanyikan segala pujian dan syukur. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan amankan ku balas kasih-Mu. Kami mau beri hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu, haleluya. Kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan, selalu bersyukur dengan pujian semangat-Mu Tuhan. Kau mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami datang ke rumah-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, karena Engkau sungguh-sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami, perkenankan kami atas setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami siap memuji-muji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau siap memuji-muji nama Tuhan. Amin saudaraku. Di dalam hadirat Tuhan kita harus penuh sukacita, penuh senyum saudaraku ya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan saudaraku, memuji Tuhan dengan penuh sukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, memuji, ku angkat sukacita. Amin. Katakan Kau terbesar Tuhan dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
kami memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kuatkan tangan Tuhan, kuatkan suaraku menyanyi Tuhan, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk sidang jemaat. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Sambil kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan, tiba saatnya kita akan diberkati akan firman Tuhan. Kita mau menyembah di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu.
layakkan kami menghampiri tahta-Mu Kau Tuhan. layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan Tuhan. Kuraikan sembahku berikan bagimu Allah yang Mari sidang jemaat dan kita mau pakai berdiri. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh menikmati lagi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Dan kalau sebentar kami akan diberkati firman-Mu, kiranya Kau sucikan, kuduskan segenap pikiran dan hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema tertanam di dalam tanah hati kami, dan kami mampu berbuah-buah di dalam kebenaran ya firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Bapak Gembala kami, Kau pakai dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau beri kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan berkat firman-Mu dan melayani dalam perjamuan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kita akan baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7. Kita mau bangkit berdiri, kita amenkan firman Tuhan. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Amin. Manusia yang pertama itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti keadaan manusia itu seperti Allah. Sayang Adam itu melawan perintah Allah. Ya, kita melihat akibatnya adalah dunia jatuh di dalam dosa. Dan kita melihat
dosa itu mematikan manusia Adam. Ya, dan Allah sekali lagi menciptakan Adam itu serupa dan gambar Allah, seperti Allah. Ya, dan diberi nafas kehidupan Allah. Berarti manusia itu hidup kekal seperti Allah. Tapi adanya dosa, ya, maka kita melihat ya dosa itu mematikan manusia Adam. Mata jasmani Adam terbuka, itu firman Tuhan katakan. Ya, Adam hidup sebagai manusia berdosa. Dan itu berakibat semua manusia ya menjadi berdosa. Dosa membutakan ya mata rohani manusia. Ya, jadi kita harus hati-hati ya dengan dosa. Ya, hingga manusia tidak mengenal Allah, ya, Sang Pencipta dengan benar. Ya, karena mata rohani kita buta. Kita tidak mengenal Allah itu dengan benar. Nah, dosa juga melenyapkan kekudusan manusia. Manusia berdosa itu tidak memahami kebenaran Allah. Di dalam Amsal 3 ayat 9, ada perintah Allah bagi manusia yang sudah diberkati. Firman Tuhan perintahkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tapi kita melihat manusia tidak bisa melakukan firman dengan baik. Manusia hidup di dalam kikir, ya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Padahal Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan berkati hidup kita. Kalau kita diberkati, ya berkat itu untuk memuliakan Allah, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Firman Tuhan perintahkan kekayaan, sekali lagi itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk ya memberkati yang miskin. Jadi kita ini diberkati oleh Tuhan Yesus ya supaya kita juga memberkati ya orang-orang yang miskin. Tentu terutama ya saudara-saudara kita atau orang tua kita. Seringkali saya melihat ya ada di antara beberapa saudara, ada sebagian saudara yang miskin sekali. Tapi ada saudara yang lain kaya sekali. Jadi ya seolah-olah tidak pantas jadi saudaranya seperti itu. Tapi kita melihat saudara yang kaya ini tidak peduli kepada saudara yang miskin. Dia tidak bisa memberkati saudaranya yang miskin. Padahal perintah Tuhan itu jelas. Ya, Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan ya dengan hartamu. Jadi kita bisa memberkati orang lain. Terutama kalau kita punya saudara yang ya kurang beruntung atau tidak punya. Lebih-lebih kepada orang tua. Ya, seringkali saya melihat orang tuanya miskin. Ya, anaknya itu berhasil sukses. Ada orang tua ya dan anak-anaknya di Surabaya ya. Dan anak-anaknya ini ya ke Amerika, ya dia bekerja dan akhirnya sukses, ya menjadi orang kaya. Kekayaannya itu membutakan mata rohaninya, tidak ingat orang tuanya, ya yang di Surabaya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya itu tidak baik, ya. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus memberkati, supaya kita yang diberkati untuk memberkati orang lain, orang miskin, khususnya saudara-saudara kita, apalagi orang tua kita, ya. Kita melihat anak kaya, ada orang tua yang miskin, anak menutup mata. Itu jahat di mata Tuhan. Ya. Nah ini karena seperti firman Tuhan tadi, dikatakan karena dosa
mata rohani kita dibutakan. Kita tidak mengerti kebenaran Allah. Ya. Kita melihat orang tua miskin itu tetap membesarkan anak dan menyekolahkan anak. Jadi orang tua miskin itu karena ya biaya hidup anak-anaknya. Nah, ini seringkali anak tidak mengerti. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang atau terikat uang. Ya. Nah, tidak memberkati orang tuanya itu sudah terikat ya kekayaan atau uangnya ini. Sekali lagi, itu jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi kita perhatikan firman Tuhan dengan baik. Nah, mungkin mereka tidak mau atau tidak bisa memberkati karena takut miskin. Ya. Orang yang seperti ini tanda bahwa dia tidak memahami firman Tuhan. Ya. Orang yang memahami firman Tuhan, memberkati itu memuliakan Tuhan Yesus. Orang yang memberkati itu mengakui kebaikan Tuhan Yesus. Jadi apa yang dimiliki, dia merasa itu berkat dari Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Maka ayat yang ke-10 dalam Amsal 3 mengatakan, Tuhan Yesus tambahkan kekayaannya karena bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan. Nah, ini tidak dipahami. Dia cuma takut, ya kalau kekayaanku aku berikan kepada saudara atau kepada orang tua, nanti berkurang. Tidak demikian. Ya. Cara berpikir duniawi, ya, kalau orang memberi, kekayaannya berkurang. Ya. Tapi hikmat Allah itu beda, kebalik. Kita banyak memberkati, kita banyak diberkati Tuhan. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kita harus memahami ya hatinya Tuhan. Saya melihat ya ada kesaksian saudara dengan saudara itu berkelahi. Ya, ini saudara kandung berkelahi. Karena orang tuanya meninggal. Nah, orang tuanya meninggal ini biaya rumah sakit yang besar. Ya, memang biaya rumah sakit ini mahal ya. Ya. Nah, akhirnya anak-anaknya itu saling lempar tanggung jawab. Ya. Yang satu mengatakan kamu yang harus melunasi rumah sakit. Ya. Ya. Yang satu mengatakan kamu yang harus membayar. Padahal anak-anak ini dibesarkan ya oleh mati hidup orang tuanya. Ya, oleh keringat orang tuanya. Nah, sekarang orang tuanya mati. Ya. Karena biayanya besar, mereka saling melempar tanggung jawab. Sekali lagi, itu jahat di mata Tuhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita kembali ya kepada firman Tuhan tentang Adam tadi. Adam menjadi manusia jasmani, ya, manusia dikuasai dosa. Ini sangat mengerikan kalau ada manusia dikuasai dosa. Akibat dosa itu sangat mengerikan. Ya. Maka manusia hidup condong hal jasmani, menjadi manusia duniawi. Mereka tidak menyadari bahwa maut ya ada di dalam kehidupannya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sekali lagi, manusia tidak menyadari bahwa maut itu adalah kematian kekal. Itu ada dalam kehidupannya. Ya. Jadi akibat dosa itu mengerikan sekali. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya,
kita melihat di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, sampai Tuhan perintahkan para nabinya ya untuk bernubuat terus. Coba bacakan saja Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Sudah, cukup ya sampai 3. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, dosa itu sangat mengerikan sekali. Ya, maka kita melihat manusia yang ada di dunia ini tidak menyadari bahwa maut ya itu ada dalam kehidupannya, yaitu kematian kekal. Maka sejak zaman sebelum ya Tuhan menurunkan Taurat atau memberikan Taurat, ya Allah selalu berbicara atau mengutus para nabinya supaya bernubuat, supaya berbicara kepada manusia. Ya, bahwa diri kamu itu ada dosa. Ya. Akibat dosa itu ada kematian dalam kehidupanmu. Itu terus menerus. Ya, para nabi ini bernubuat, berbicara ya kepada manusia sampai hari ini. Ya. Di mana firman Tuhan disampaikan ya supaya manusia bertobat ya. Dan jangan kompromi dengan dosa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 56, coba dibacakan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita melihat manusia itu tetap dikuasai oleh dosa. Ya. Maka Taurat diberikan. Nah, Taurat itu menghukum manusia berdosa, supaya manusia tidak berbuat dosa. Tapi kita melihat, tidak ada manusia yang bisa melepaskan dari dosa. Dosa mengikat manusia begitu kuat sekali. Ya, tapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, dikatakan 1 Korintus 15:57, ya enggak usah dibaca. Nah, Injil itu melenyapkan dosa, supaya manusia tidak mati di dalam dosa. Ya. Jadi satu-satunya yang bisa melepaskan manusia dari ikatan dosa yang mematikan ini, hanya Injil, firman Tuhan. Ya, maka setiap orang yang mendengar Injil ya dan timbul iman, melalui iman itulah ya kita mendapat kasih karunia Allah dan kita diselamatkan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat kasih karunia ini tidak dipahami oleh manusia. Ya. Padahal tadi sudah saya jelaskan, tidak ada manusia yang bisa melepaskan ikatan-ikatan dosa yang begitu mengerikan. Dan Tuhan Yesus datang. Ya, dikatakan pada mulanya adalah firman, ya, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berbicara Injil itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ini adalah Injil ya, yang membebaskan, yang melepaskan ikatan-ikatan dosa. Itulah disebut Injil kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi manusia tidak memahami, menyepelekan ya firman Allah.
Kita melihat di dalam Rom pasal 4 ayat 2 sampai 3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kita melihat. Saudara tentu jelas ya pembacaan ayat ini tadi. Abraham itu bapak orang beriman. Dan firman Tuhan mengatakan Abraham itu bukan dibenarkan karena Abraham memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatan baik Abraham sendiri, maka Abraham patut bermegah. Ya. Abraham patut bangga terhadap dirinya sendiri. Aku ini orang benar karena aku memiliki kebenaran. Tapi kebenaran di hadapan Allah bukan kebenaran yang dibentuk atau yang dilakukan oleh manusia. Kebenaran di hadapan Allah waktu manusia itu percaya kepada Allah melalui Injilnya ini tadi. Ya. Jadi saudara jelas ya, sebab apakah dikatakan kitab nas suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi waktu Allah memperhitungkan Abraham sebagai kebenaran, itu waktu ada Abraham percaya kepada Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 coba bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi tanpa iman tidak ada manusia, di dalam salinan bahasa lain ya lebih jelas, tanpa iman tidak ada manusia yang layak ya di hadirat Allah. Jadi iman itu merupakan kunci di dalam kehidupan kita. Dan seringkali saya jelaskan mengapa kok iman. Sampai ya ada pendeta mengatakan, loh kok cuma iman, selamat kok cuma iman. Kok enak sekali, kok mudah sekali, kok sepertinya masuk surga itu murahan. Loh, siapa yang bilang masuk surga murahan? Masuk surga itu luar biasa mahalnya. Kita melihat, kalau untuk kita diberkati, kalau Tuhan mengadakan mujizat, ya jangan lagi mujizat yang ringan-ringan, mujizat yang mati pun dibangkitkan. Ya, Tuhan Yesus ya melalui perkataannya saja. Tapi kita melihat, ya, di mana kalau untuk Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus itu harus turun, ya, dan mati di salib untuk menggantikan kematian kita. Ya, jadi kita melihat mengapa iman itu sangat diperlukan. Karena Adam jatuh di dalam dosa karena tidak beriman. Iman itu artinya percaya kepada Allah. Lebih satu tingkat lagi mempercayai Allah. Allah berkata kepada Adam, jangan engkau makan buah ini ya, semua boleh engkau makan. Yang satu ini jangan engkau makan, tetap dimakan. Ya, jadi tidak percaya perkataan Allah. Maka kita melihat dunia jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi kita melihat orang beriman tidak dikuasai dosa. Karena Roh Kudus mengendalikan hidupnya. Ya.
Jadi ini perhatikan, ya, karena ada pengajaran kebalik. Kalau tidak ada perbuatan baik, kita tidak bisa masuk surga. Firman Tuhan mengatakan, Yesaya 64 ayat 6, kebaikan manusia itu seperti kain lara, kain kotor. Ya, berbicara kejatuhan manusia itu membuat manusia itu najis di hadapan Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita itu diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, ya, melalui iman. Jadi sekali lagi, orang beriman itu tidak hidup dikuasai dosa. Jadi yang kalau kita sudah beriman, ya kita pasti ya tidak berbuat dosa. Nah, ini perhatikan. Karena orang beriman sekali lagi tidak dikuasai dosa. Karena Roh Kudus ya ada di dalam kehidupan orang beriman untuk mengendalikan hidupnya. Bisa berbuat dosa karena manusia belum sempurna. Ya. Ada orang Kristen, dia bisa jatuh di dalam dosa karena tidak sempurna. Ya. Tapi orang yang beriman itu tidak suka hidup di dalam dosa. Nah, ini beda. Ya. Jadi orang beriman itu ada Roh Kudus di dalamnya, dia tidak akan suka hidup di dalam dosa. Dengan kata lain, orang beriman ya itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi Injil kasih karunia itu menyatakan manusia sudah dibebaskan dari dosa. Ya, jadi kita jangan kena tipu daya setan. Kamu manusia berdosa, kamu tidak layak. Tidak. Ya. Jadi Injil kasih karunia menyatakan manusia sudah dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus itu datang mematikan dosa. Maut dimusnahkan, manusia dikuduskan. Ya, maka Roh Kudus memenuhi kehidupan manusia. Manusia hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus ya di dalam hidupnya. Ya. Maut dalam kehidupan manusia berdosa. Tapi Roh Kudus ya ada dalam kehidupan manusia beriman. Manusia berdosa ya dikatakan kematian itu ada dalam hidupnya. Tapi manusia beriman, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ini satu perbedaan kita mesti harus paham. Ya. Itulah sebabnya bagi orang beriman, dia hidup untuk Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita merasa beriman, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kalau kita melayani untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Jangan kita melayani dengan motivasi lain. Ya, banyak saya dapati orang yang melayani dengan motivasi lain. Jangan melayani karena ingin diberkati. Ya, pekerjaannya supaya lancar, keuangannya supaya lancar, ya, kesehatannya diberkati. Itu melayani untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Kalau saya melayani supaya kerjaan saya diberkati, kesehatan saya diberkati, itu tidak salah. Ya. Tapi maka tadi saya katakan arti kata iman itu adalah percaya. Tapi lebih setingkat lagi mempercayai Allah. Ya. Jadi kita melihat jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, kita melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sebab di dalam Markus 12 ya, ayat 30 itu jelas mengatakan orang yang melayani karena mengasihi Tuhan Yesus. Ya, yang telah memberikan hidup kekal. Itu melayani untuk Tuhan.
bukan melayani untuk dirinya. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau berbicara, kita jangan tunggu bahwa, wah kalau saya melayani kita pasti diberkati. Kalau saya melayani pasti pekerjaan saya lancar. Kita itu anak-anak Tuhan. Ya, kita jangan melayani dengan satu motivasi. Ya, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Ya. Dalam kitab Amsal 10 ayat 6 dikatakan, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Yang penting kalau kehidupan saudara benar, berkat Tuhan ada di atas kepala saudara. Ya, jadi saudara ya melayani karena mengasihi Tuhan. Melayani karena cinta Tuhan. Karena jelas di dalam Injil Markus 12 ayat 30 mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Nah, jadi kalau kita melayani, tentu melayani karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu ibadah dengan ya penuh ucapan syukur. Dia menyembah dan mengucap syukur. Ya. Maka hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Karena kita manusia itu mencerminkan Tuhan Yesus. Coba kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 9, nggak usah dibaca. Filipus itu tanya ya kepada Tuhan Yesus waktu ya ada di dunia ini. Tuhan Yesus selalu bicara tentang Bapakku, Bapakku. Filipus tanya, di mana Bapakmu Tuhan? Tunjukkanlah aku. Tuhan berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Melihat manusia Yesus, melihat Bapa. Itu Tuhan Yesus katakan kepada Filipus. Karena Yesus itu mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Maka Allah Bapa itu adalah figur kebenaran. Itu dituliskan Yohanes 5 ayat 19. Jadi melihat manusia beriman, itu melihat Yesus. Kalau seseorang melihat saudara, sama dengan melihat Tuhan Yesus. Karena kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi manusia beriman itu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, kehidupan rohani itu memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu figur kebenaran bagi manusia. Maka kita melihat, kalau Yesus memuliakan Bapa, maka manusia beriman itu memuliakan Tuhan Yesus. Ya, itulah Injil kasih karunia yang diajarkan kepada kita. Injil adalah kabar bahagia, kabar keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saudara menerima Injil, ya, maka timbullah iman, maka dengan iman, ya, saudara mendapat kasih karunia Tuhan dan saudara diselamatkan. Itulah sebabnya Injil ya dikatakan adalah kabar bahagia, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, firman Tuhan selalu berbicara. Kalau tadi sudah dibaca ya Ibrani 1:1-3, mulai zaman sebelum Taurat diberikan, Tuhan itu terus berbicara melalui para rasulnya. Supaya para rasul itu bernubuat bagi manusia. Sadari bahwa maut itu ada dalam kehidupanmu. Bahwa kematian yang kekal itu ada dalam hidupmu. Karena dosa ada dalam kehidupanmu. Ya. Maka oleh kasih karunia Tuhan melalui iman kita diselamatkan. Jadi mestinya kita mengalami kematian. Tapi kematian kita diganti oleh Yesus. Mati di salib. Supaya kita tidak mengalami kematian. Supaya kita mengalami kehidupan yang kekal seperti awal penciptaan semula.
Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi manusia diciptakan seperti Allah. Yaitu manusia bukan diciptakan untuk mati, tapi manusia diciptakan untuk mengalami hidup kekal seperti Allah. Ya, maka dengan adanya dosa yang mematikan manusia ini, oleh kasih karunia Tuhan, ya, melalui Injil ini kita percaya dan kita semua diselamatkan. Maka jangan berbuat dosa lagi. Jangan ada dosa di dalam kehidupan kita. Maka kalau ada dosa, cepat ya ada pemberesan. Sebab kalau manusia ada dosa, orang itu pasti jiwanya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Ya, ada rasa takut, gelisah, bingung, dan sebagainya. Ya, tetapi kita semua adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Allah, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal diberikan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengucap syukur atas hidup yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam hidup ini kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya sekali lagi mengucaplah syukur atas kebaikan Tuhan, ya karena tadi saya sudah jelaskan, ya bahwa dosa itu mematikan manusia. Ya, dosa itu berkuasa atas manusia. Maut itu berkuasa atas manusia. Tapi mengucaplah syukur. Saudara adalah orang-orang beriman. Sudah dilepaskan dari maut itu. Maut itu sudah dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Hingga kita akan mengalami damai sejahtera sampai kehidupan ya kita di sorga nanti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
yang sedang mari kita bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan masuk di dalam doa. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kematian kita. Kita patut bersyukuri, dan kita selalu bersyukur di dalam hidup ini untuk memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Kalau saudara hidup, hiduplah untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara melayani, melayanilah tanpa motivasi. Kalau saudara beribadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Semuanya saudara lakukan, baik dalam ibadah, dalam melayani, dalam hidup kita. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita dan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Tuhan Yesus, hamba telah sampaikan kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah menerima kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih. Jika masih ada kekurangan-kekurangan kami Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberkati kami melalui firman. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang hadir, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Dan tak berarti
Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Tubuh yang sempurna, tubuh yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tubuh ini tersalibkan, menggantikan dosa-dosa kita. Tuhan, terima kasih atas segala pengorbanan Tuhan. Engkau mati bagi dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus. Darah yang melenyapkan segala dosa manusia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau layakkan kami kembali bersekutu dengan darah-Mu. Dengan bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita telah diberkati melalui firman Tuhan, juga di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Jadwal ibadah untuk minggu depan berjalan seperti biasa. Saudara bisa melihat di layar LCD. Dan kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan yang kedua. Kita angkat pujian, Yesus Kaulah Juru Selamat. Terang
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, khususnya kesehatan mereka. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.